Gue bakal bingung warna tipis-tipis ya antara SL7 Alpha, nanti ada Zeta juga, ada Beta. Tapi kalau teman-teman misalnya pengen tektokan harga net lebih lanjut bisa langsung hubungi Mas Gary aja dari Suzuki Pulau Gadung. Nomor telepon nanti saya taruh di layar kalau nggak di pin komen. Pertama kita mulai dari yang Alpha dulu aja kali ya, abis Alpha nanti ke Beta baru ke Zeta. Jadi kebalik gitu ya. Pertama, kita ngomongin dari Alfa dulu. Di bagian kaca depan itu tidak ada kayak fitur ADAS, tapi kalau kalian perhatiin di situ ada dashcam. Karena sekarang tuh ada dashcam Smart Mirror sekarang dibuang. Ini warna ivory, lampunya sudah otomatis tentunya ya. Dia untuk varian Alfa sama Beta dia sama-sama otomatis, multi reflector LED, lampu senya masih halogen biasa, tapi fog lampnya ini sudah LED, termasuk ini housingnya beda. Aslinya kalau di foto itu kan kayak mungkin B aja ya, tapi pada saat kalian lihat langsung ini menurut gue lebih ganteng. Grillnya juga berbeda dengan varian Beta maupun Zeta. Di sini warnanya agak grey terus black glossy, ada kamera 360, logo Suzuki. Di sini finishingnya itu warnanya kayak agak grey-grey, berbeda ya. Jadi ini sama ini tuh beda. Tampilan tampak depan ini kelihatan banget lebih luxe aja. Tapi yang paling kelihatan signifikan banget adalah di kamera 360-nya. Halo Suzuki Family, perkenalkan nama saya Mas Ger dari Suzuki Trada Pusat Pulau Gadung. Suzuki hadir di Gias 2026 dengan membawa banyak sekali promo dan penawaran spesial. Jadi untuk Suzuki Family yang ingin melakukan pembelian mobil baru, ini adalah saat yang tepat. Ada yang baru nih, Suzuki XL7 Facelift. Ini tipe Beta. Oke, tampilannya makin gagah, kabin lega, dan fitur makin banyak. Harga OTR-nya mulai dari 274 jutaan aja, belum diskon. Buat yang nyari SUV dengan model yang stylish, kita juga punya Suzuki Fronx. Modelnya gagah dan sporty. Harga OTR-nya mulai dari 270 jutaan aja. Buat Suzuki Family yang mau SUV yang lebih premium, kita juga punya Suzuki Grand Vitara. Kenyamanannya bintang 5, harganya hanya 300 jutaan aja. Yang ini untuk para pecinta petualangan. Jimny, si ikonik dan legendaris. Siap menemani Suzuki Family untuk berkendara ke medan apapun. Harganya hanya 400 jutaan aja. Khusus untuk pembelian selama event Gias 2026, kita sudah menyiapkan berbagai macam promo menarik. Mulai dari DP ringan, bunga ringan, dan dilengkapi juga dengan bonus yang banyak banget. Dan juga ada Lucky Dip yang memberikan banyak sekali hadiah. Bagi Suzuki Family yang ingin mengetahui promo bulan ini, atau ingin melihat simulasi kredit, bisa langsung hubungi Mas Ger di 0811 817 259. Suzuki Family juga bisa langsung janjian ketemuan dengan Mas Ger di showroom Suzuki Trada Pusat Pulau Gadung. Alamatnya ada di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Oke, sampai ketemu. Mesin kalau saya baca-baca di brosur memang nggak terlalu signifikan. Bedanya kalau Zeta tuh belum hybrid, Beta sama Alpha sudah hybrid. Tenaganya sekitar 104,7, torsinya sekitar 138 Nm. Di sini sudah dapat peredam mesin, ini belum dicat rapi, air intake-nya juga cukup tinggi. Itu yang bikin kenapa mobil-mobil low SUV atau SUV itu makin laris manis di Indonesia, karena kenapa ya, orang Indonesia tuh pengen cari mobil yang ground clearance-nya agak cukup tinggi. Jadi apalagi mobil ini dilengkapi dengan AT konvensional yang terkenal apa, bandel dan kuat nanjak. Udah sering kan lihat video-videonya di TikTok maupun di Reels? Tamak samping apa yang beda? Ayo, velg dong. Velgnya berbeda dengan varian Beta sama Zeta ya. 195 60 ring 16. Ini tuh warnanya tuh sebenarnya black glossy gitu loh, teman. Kalau yang lama kan dia agak kayak ungu, biru gitu ya. Ini lebih pekat hitamnya. Ini set cladding ban dop, ada aksen-aksen. Nah, yang beda gua nggak tahu ya, disclaimer lagi, apakah Beta sama Zeta tuh ada TPMS apa enggak, tapi kalau Alpha sudah pasti ada TPMS, dan tentunya ada kamera 360 letaknya sebelah sini nih gitu ya. Terus di sini set claddingnya kan bahan dop ya, nyambung sebelah sini, set skirt, ini warnanya finishingnya tuh berbeda, sama dengan bumper depan ini warnanya agak grey, ini bahan dop juga. Terus ini handle-nya itu warna hitam, jadi sekarang udah nggak ada varian koro-koro, ada smart entry juga. Di sini pilarnya tuh warna hitam, ini ada talang air juga. Nah sekarang di sini untuk varian Alpha, di sini warna hitam juga gitu ya. Tangki BBM letaknya sebelah kiri, tapi kalau misalnya teman-teman nanya, Mas Pertamax atau Pertalite, kalau My Name X, Mas Ezi dia pakai Pertamax terus sih gitu loh ya kan. Nah di sini yang beda sama Beta sama Zeta adalah sini ada spoiler, ada high mount soft lamp, antena. Ketiganya sama-sama sudah sakvin, defogger, wiper. Ini sekarang sudah serba hitam dan lampunya sekarang hampir mirip semua ya.
Terus di sini ada emblem hybrid, ada emblem SL7 Alpha, sensor parkir. Di sini bagian sini finishingnya itu warna dop. Ini warnanya agak grey. Ban serep ada di bawah sama persis dengan keempat ban lainnya. Beta maupun Alpha punya fungsi yang unik pada saat ini dibuka ya. Itu keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Nah kalau Zeta belum punya fungsi ini. Kalau baris ketiga bisa diperah, tempat bagasi ini sama persis. Baik Zeta, Beta maupun Alpha. Yang bedanya cuma car charger yang nggak ada di varian Zeta-nya aja. Jujur ya, gue hampir susah bedanya antara Alpha sama Beta. Jujur, ini yang Beta kan 312, ini 329. Gak terlalu beda banyak. Sama setirnya belum tilt teleskopik. Ini udah kulit, ada stitching, ada cruise control, tombol-tombol. Yang beda setahu gue ini ada shortcut kamera 360 karena head unit ini juga mirip. Disclaimer lagi, nanti gue bakal review lebih detail aja. Ini kan kita first impression aja ya. Di sini AC-nya semburannya cukup lengkap. Jadi ada semburan atas dan bawah, defogger depan, defogger belakang. Tempat cup holder juga ada blower AC. Beta juga ada USB, car charger, matic-nya PRND 2L, ada overdrive, ini shift lock, rem tangan masih tarik manual, ada konsol juga, jarak kepala cukup oke, dan ini ada adjuster. Satu-satunya yang berbeda adalah Zeta, dia belum ada adjuster aja, kayak gitu ya. Ini kalau misalkan wooden panel juga mirip-mirip. Terus kalau misalkan Mas sudah dilengkapi dengan speed chain auto lock, enggak ya? Teman-teman tanya sama si Mas Gary. Nah, retractable itu cuma ada di Beta sama di Alpha. Zeta dia belum retractable. Baris kedua lebih nggak terlalu banyak beda menurut gue ya. Sama-sama headrestnya ada dua, ada armrest, ada isofix, joknya perpaduannya mirip ya. Jadi semi kulit, fabric, ada tempat car charger, seat back pocket juga, blower AC sama-sama. Jadi untuk baris kedua nggak terlalu banyak beda, kecuali yang beda adalah varian Zeta, dia tidak ada car charger di bagian sebelah situ. Tapi untuk safety belt ya kan, isofix dia ada semua. Ini tapi berasa ya, di sini cukup lega. Paling catatannya gini ya, ada beberapa yang suka bilang, Mas ini headrestnya cukup menambah apa namanya kayak blind spot banget. Ya sebenarnya agak cukup gede. Tapi untuk penumpang depan maupun driver itu duduknya juga jauh lebih nyaman. Dan memang bukan pintunya menurut gue ini terkenal cukup gede gitu ya. Dan yang gue suka untuk masuk ke baris ketiganya tuh memang cukup mudah. Jadi cukup gini aja. Tuh, gampang banget. Nah kalau untuk varian Zeta, ya kan. Ini looksnya memang sekilas mirip, bedanya adalah untuk lampunya dia belum otomatis, tapi fog lamp dia sudah LED. Termasuk ini housingnya juga warna hitam double C, sama di sini aja yang beda sih. Sama belum ada kamera 360. Untuk Zeta, sampingnya profilnya 195 60 ring 16. Nah, bedanya Zeta ke Beta dari mana ya? Dari sini paling gampang ya. Dia belum dilengkapi dengan smart entry dan ini handle-nya sewarna body, belum ada tawang air, ini dop, tapi sama-sama sudah dilengkapi dengan roof rail juga. Nah, Zeta sekarang ini sudah nyala loh. Setahu gue kemarin yang model lama yang nyala lupa ya apa ini doang atau ini doang. Sekarang sudah nyala, dia semakin cakep. Ada emblem XL7 tapi dia tidak ada emblem Zeta maupun Beta. Varian Zeta belum ada kamera mundur tapi sudah ada lampu plat nomor. Di sini ada krom-kroman, belum ada defogger, belum ada spoiler juga. Jadi spoiler itu baru ada di varian Alpha. Tapi ketiganya sudah antena shark fin. Ban serep juga sama persis dengan keempat ban lainnya. Nah, kalau varian Zeta ini benar-benar kayak fitur esensial aja. Adjusternya belum ada. Setirnya dia belum kulit. Cuma tilt doang sama-sama. Dia belum ada konsol. Matic-nya PRND 2L. Belum ada tempat cup holder yang blower AC. Ada cup holder, cuman nggak ada blower AC. AC-nya cuman ada di fogger depan, di fogger belakang nggak ada. Dia max AC aja, tapi head unitnya ini sama persis dengan varian Beta maupun Alpha. Baris kedua itu hampir sama persis dengan varian Beta maupun Alpha. Dia sama-sama ada joknya bahan semi kulit, ada isofix, headrest ada dua, ada blower AC. Bedanya untuk varian Zeta baris ketiga belum ada car charger. Nah kalau Beta sekilas memang mirip dengan Zeta maupun Alpha. Ini belum ada kamera 360, di sini finishingnya itu dia black glossy, terus ini warna silver. Lampunya sama-sama sudah LED, ini masih lampu sennya halogen biasa, tapi sudah lebih dengan otomatis. Kalau Zeta belum, Alpha sudah. Fog lampnya sama-sama sudah LED. Cuman karena ini warna hitam, jadi ini nyaru banget ya. Di bagian sebelah sini, ini finishingnya itu warna silver dan ini hitam dop. Kalau ngomongin mesin, mesinnya sama nih. Cuma memang kalau saya baca-baca di brosur antara Zeta, Beta, Alpha tuh nggak terlalu beda banyak. 1500 cc K15B, tenaga sekitar 104,7, torsinya sekitar 138 Nm. Yang gue suka, ketiga-tiganya adalah AT konvensional untuk varian Matic-nya. Yang terkenal apa? Bandel dan kuat nanjak. Dari samping nggak gitu kelihatan bedanya antara Zeta, Beta, ya kan? Tapi yang berbeda adalah Alpha. Kalau Alpha kan sudah hitam black glossy. Dimensinya tentunya sama. Di sini set cladding bahan dop. Belum ada kamera 360. Kamera 360 baru ada di tipe Alpha. Di sini side skirtnya ini berbahan dop sama finishing warna silver. Side
body molding. Nah, yang beda sama Zeta di sini, dia handle-nya tuh chrome, ada smart entry juga. Di sini black glossy, roof rail-nya sama. Tangki BBM letaknya sebelah kiri, bisa muat sekitar 45 liter. Sarannya pakai apa? Pakai Pertamax aja dong. Nah, kalau Beta lebih lengkap sedikit. Di sini ada defogger, ini ada krom-kroman, ya kan. Antena sama-sama ketiganya sudah shark fin juga, ada head mount stop lamp. Di sini ada emblem XL7, ada kamera mundur juga, ya kan. Di sini untuk lampunya ini mirip banget dengan varian yang Kuro-Kuro. Di bagian sebelah sini ada sensor parkir, di sini bahan dop, ini silver. Ban serep letaknya di sini sama persis dengan keempat ban lainnya. Tentunya untuk varian Beta dia punya fungsi kalau misalnya dibuka sebelah sini keempat pintu lainnya masih terkunci. Nah kalau Zeta tidak punya fungsi itu. Kalau Alfa sudah punya juga. Nah kalau Beta dibandingin Zeta ya, di sini ada adjuster lebih enak. Setirnya dia sudah kulit, tetap di shape. Ada cruise control, tombolnya lebih banyak. Meter clusternya ini lebih cakepan dikit dibandingin yang varian Zeta. Di sini ada untuk matiin idling stop, matiin park sensor, ada matiin traction control nih sama manual leveling. Yang beda setahu gue ya, kalau untuk varian Zeta itu dia belum ada kayak hill hold control gitu kan. Terus di sini mirip banget, mirip sekilas mirip banget. Yang beda lagi adalah di sini ada tempat cup holder yang ada blower AC. USB nih kurang lebih mirip. Matic-nya PRND 2L. Yang beda lagi adalah di sini tuh ada armrest yang bisa dinaik turunin. Rem tangan masih sama-sama manual. Sun visor sama-sama yang ada kaca cuma sebelah kiri aja. Disclaimer juga, kalau ngeliat kayak gini saya nggak bisa dihidupin ya. Setahu gue ini sama persis dengan Zeta, Beta maupun Alfa. Bisa Android Auto, Apple CarPlay. Yang bedanya kalau Alfa dia ada kamera 360. Sama di sini AC-nya sudah otomatis, semburannya juga cukup lengkap termasuk defogger depan dan belakang. Nah kalau ini di varian Beta, mungkin kalian susah bedain mana Zeta, Beta maupun Alfa karena di sini aja sudah cukup oke. Headrest ada 2, ada armrest juga, ada tempat car charger, ini ada pocket, blower AC juga tetap ada. Baris ketiga gue tampilin di layar aja ya. Jadi di booth Suzuki Gias 2026 ini banyak hal yang baru nih di booth Suzuki ini. Pertama, ini ada XL7. Kita ngobrol sama salesnya dengan Mas siapa dan dari mana nih Mas? Halo, saya Gary dari Suzuki Pusat Pulau Gadung. Oke, ini mobil XL7 ini kan naiknya sekitar 10 jutaan. Menurut lu worth it gak sih? Apa aja yang berubah? Worth it banget Mas, karena kita menambahkan fiturnya tuh nggak nanggung-nanggung ya. Jadi di XL7 yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan kamera 360, DVR, TPMS, terus ada kenaikan size dalam head unit yang sudah dilengkapi juga dengan Apple CarPlay. Ada pesan nggak buat Bapak Ibu yang nonton video ini? Jadi buat Bapak Ibu yang nonton sebelum tanggal 9 Agustus 2026, boleh mampir langsung ke booth Suzuki di Gias 2026 di ICE BSD. Supaya bisa lihat langsung nih Suzuki XL7 yang terbaru. Boleh hubungi Mas Ger, nanti Mas Ger bawakan unit test drive XL7 yang terbarunya ke tempat Bapak Ibu. Oke, jadi kalau misal suruh milih ya antara Zeta, Beta, atau Alfa, Bapak Ibu pilih mana? Pesen gue cuma satu, daripada penasaran, datang lihat unit dan untuk test drive aja. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Bye.